Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-kitaba la raiba fihi hudan lil muttaqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu tamani al-akmalani al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Imamis sadiqil wa'dil amin, Habibillahil Mustafa, khairil anamil mujtaba, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali pengajian kita pada subuh ini, saya ingin menyampaikan suatu kisah seorang pemuda pada masa as-salafus salih. Ada seorang pemuda yang melakukan perjalanan ingin mencari ilmu. Di tengah jalan dia melewati pesisir sungai dan kebetulan dia menemukan buah delima yang sepotong sudah dimakan sama kelelawar. Lalu itu dipungut. Pemuda itu memungut buah itu lalu memakannya. Tidak lama setelah itu perutnya sakit. Maka pemuda ini mencari tahu kenapa perutnya sakit. Lalu dia mengira bahwa itu mungkin karena dia makan buah delima itu, mungkin karena memakan sesuatu yang haram. Lalu pemuda ini dia ingin mencari halalnya. Lalu dia mencari siapa pemilik delima itu. Dia pun menyusuri sungai ke atas. Tidak lama kemudian bertemulah dan pohon delima, dan mencari tahu di sekitar itu siapa yang punya kebun delima itu. Setelah itu dia menemukan pemilik kebunnya. Datanglah ke rumahnya meminta kepada pemilik kebun itu agar delimanya itu yang dia pungut di tengah jalan di pinggir sungai untuk dihalalkan. Tetapi yang punya pohon delima tidak mau. Dia ingin menghalalkan tapi dengan satu syarat. Syaratnya adalah harus menanamkan, ada kebunnya lebih 1 hektar. Dia harus menanam gandum di situ sampai panen, 1 kali panen. Kalau tidak, dia tidak akan menghalalkannya. Pemuda ini berpikir bila dia tidak melakukan itu, maka dia terancam di akhirat kelak, dibakar dengan api neraka karena sepotong buah delima itu. Mana yang dipilih? Menderita, mencangkul, berkebun di dunia yang mungkin setengah tahun. Maka dengan ketakwaannya dia memilih
menanamkan kebun si yang punya pohon delima itu demi menghalalkan sepotong delima. Pendek cerita, tibalah waktunya sudah panen sesuka kandungnya, datanglah kembali kepada sang pemilik. Ya Syekh, saya sudah mengerjakan, saya sudah panen. Sekarang saya sudah minta kepastian bahwa apakah sudah dihalalkan buah itu. Sang pemilik ternyata masih tidak mau menghalalkan. Dia menambah satu syarat lagi. Syaratnya, Anda harus menikahi putri saya. Wah, enak ini syarat kedua. Tetapi putri saya buta, tuli, bisu, lumpuh kakinya, lumpuh juga kanan kakinya dan tangannya. Wah, berpikir keras lagi. Waduh, dia bandingkan lagi menderita di akhirat atau di dunia. Menderita di dunia dengan beristrikan orang buta, bisu, tuli, dan juga lumpuh. Wah, lebih baik memilih menderita di dunia daripada di akhirat. Pendek kata, sudah menikah, terjadilah namanya Lailatul Zafaf, pengantin baru. Apa yang terjadi? Di malam pengantin barunya, dia kaget. Kok ini mertua saya bilang anaknya buta, tuli, bisu, lumpuh, semua ini sempurna. Matanya seperti mata bintang film India, hidungnya mancung seperti bambu yang bersandar di pohon. Semuanya sempurna. Lalu datanglah kepada mertuanya. Kenapa disebut tuli? Kenapa bisu? Kenapa buta? Kenapa lumpuh? Dia mengatakan, saya katakan buta karena anak saya itu tidak pernah melihat yang haram. Dia iffah, menjaga kesuciannya. Yang kedua tuli karena tidak suka memakai telinganya mendengarkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Ini adalah kisah, adalah tingkat ketakwaan yang tinggi. Padahal itu tadi belum tentu haram, karena itu sudah bisa saja dianggap sampah. Karena sebagian di sana tradisi buah yang sudah jatuh itu dianggap sudah sampah. Jadi siapa saja yang, tetapi orang yang berhati-hati disebut dengan kewaraan yang tingkat tinggi. Dia menjauhi, bukan saja menjauhi yang haram, tetapi menjauhi yang halal, karena takut jatuh terhadap yang diharamkan. Hadirin hadirat, sama dengan salah satu cerita Andri Gurutta, Katu almarhum yang ada di Sengkang. Bila dia diundang pergi menghadiri acara barasanji, dia meminta istrinya untuk membungkuskan nasi pakai daun. Ketika sudah acara selesai, dipersilahkanlah tuan rumah mempersilahkan semua tamunya untuk makan hidangan, mencicipi ala kadarnya. Andri Gurutta membuka bungkusan nasinya. Lalu yang punya rumah merasa berat. Hai wahai Gurutta, manangka mak doho ki nei di yunda cukui yunda ki jok kemanre. Maka deh ye udoko manasal zitna dalku ya tanani itu bukan reka halal dui muda fidemis maka dia meli halal kan atau kan no. Itulah kehati-hatian.
Jadi kita berbicara fikih dengan akhlak tingkat tinggi beda, tidak ketemu. Karena kalau menurut fikih, kita pergi ke pasar membeli sayur, bukan kewajiban melacak dari mana kau dapat ini sayur. Jangan melacak itu. Kecuali memang ada tanda-tanda, ada dugaan bahwa orang ini adalah pencuri, jangan terlibat. Ada dugaan. Tapi kalau tidak ada dugaan, maka tidak boleh terlalu berlebihan mencurigai orang. Itu adalah fikihnya, halal. Tetapi orang yang mencari keselamatan, dia tidak ingin menjadi saksi di akhirat, sekalipun dia benar. Karena kalau kita menjadi saksi meringankan di akhirat, bukan jadi saksi untuk diadili, tapi kita menjadi saksi untuk meringankan orang lain, maka itu adalah sebuah siksaan. Karena semestinya sudah masuk surga, mampir lagi di pengadilan untuk menjadi saksi. Olehnya itu, orang-orang yang al-muttaqin, sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah mencari pengampunan dari Tuhan, wa jannatin, dan mendapati surga yang luasnya arduha as-samawati wal ard, seluas langit, 7 langit dan bumi. Uiddat, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, lil muttaqin. Siapa itu yang muttaqin? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, yang membelanjakan hartanya di saat dia suka dan duka. Dia tidak pernah menahan hartanya walaupun dia dalam keadaan sempit. Wal kadhiminal ghaidha, yang menahan rasa jengkelnya terhadap sesama, tidak marah sama orang lain. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Mengapa dia memaafkan orang-orang jahat, orang yang berbuat buruk kepadanya? Karena kalau dia tidak memaafkan, mampir lagi di pengadilan akhirat, walaupun dia benar. Walaupun dia benar. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang setiap malam dia mendoakan, ya Allah, saya memaafkan semua orang yang pernah menyakiti saya, menzalimi saya, untuk meniadakan adanya pengadilan di akhirat. Termasuk orang yang berutang kepada, ya Allah, utangnya saya putihkan. Karena kalau tidak, karena di akhirat nanti tidak ada satu sen pun kecuali dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau tidak, karena tidak bisa membayar dengan harta, karena tidak ada lagi harta, yang dibayarkan apa? Kita membayar memakai amal kita yang pernah dibuat di dunia. Kalau ada, kalau tidak ada, dosanya orang itu dibebankan ke kita. Itulah tingkatan al-muttaqin, derajat yang tinggi. Sebagaimana pembahasan kita sebelumnya, bahwa inti tujuan daripada puasa itu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Tattaqun berasal dari kata al-wiqayah, perlindungan. Kalau kita terjemahkan al-muttaqin, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang terlindungi. Apa terlindungi? Terlindungi dari api neraka. Karena dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan Allah dan menjauhi yang diharamkan Allah,
menjadi benteng, menjadi pelindung bagi diri kita dari api neraka. Imam Al-Khatib Syrbini dalam tafsirnya As-Sirajul Munir membagi 3 derajat al-muttaqin. Yang pertama, derajat yang membebaskan dari kekalnya api neraka, yaitu at-tabarri minasyirk. Orang yang sudah bersih dari syirik dan kekufuran, maka dia sudah al-muttaqin, yang bebas dari kekal dari api neraka. Itu tingkatan yang paling rendah. Adalah dalam terjemahan di dalam versi Al-Quran, minhum zalimun li nafsihi, orang beriman tetapi penuh dengan dosa, jarang melakukan kewajibannya dan banyak bergelimang dengan dosa-dosa besar. Adalah zalimun li nafsihi, tetapi dia punya tauhid, dia beriman kepada Allah, dia tidak syirik. Maka orang ini masuk neraka tetapi tidak kekal, karena Allah, innallaha la yaghfiru ma yushrika bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak mengampuni orang yang mensekutukannya, tetapi dia mengampuni yang selain daripada itu, termasuk dosa-dosa besar. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu at-taqwa, ketakwaan yang menjauhi semua yang diharamkan dan melaksanakan semua yang diwajibkan, adalah standar normal. Orang yang melakukan derajat ini atau tingkatan ini, dia sudah selamat dari api neraka, tetapi tingkatannya masih tingkatan rendah di surga. Kalau dia masuk surga, adalah penduduk surga yang miskin. Jadi melakukan semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah membebaskan dari api neraka, tetapi tidak menentukan tingkatan derajat. Masuk surga sama halnya masuk hotel, tapi hotelnya bintang melati hotelnya. Masuk surga, di surga nanti macam-macam. Beda dengan sama dengan rumah kita. Ada rumah televisinya 50 inci, ada 5 inci saja. Ada punya kulkas, ada juga tidak. Ada rumahnya, iya, selamat dari api neraka, tetapi fasilitasnya, tingkatannya berbeda. Yang menentukan tingginya derajat orang di surga adalah apa? An-nawafil. Tambahan sunnah. Jadi orang yang melakukan yang wajib saja adalah orang miskin di dalam surga. Salatnya cuma 5 waktu saja, tidak ada rawatibnya, tidak ada duhanya, tidak ada tahajudnya. Zakatnya 2,5% saja, sedikit. Jadi kalau berbicara masalah agama, orang yang membayar zakat yang wajib saja itu sedikit, itu pelit. Bukan di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebahagian hartanya dia belanjakan di jalan Allah, sebahagian 90%, sebahagian juga 50%, sebahagian juga 10%, sebahagian juga 2,5%, sebahagian juga. Ada orang kaya di Surabaya, dia orang murah hati, dermawan. Ada proposal bangun masjid, kasih 700 juta, bangun sekolah 500 juta, semua. Ditanya, kenapa kau murah hati sekali? Semua hartamu banyak kebantu orang miskin, masjid. Saya bilang, mana saya mau, tidak ada saya kasih harta saya, 1 rupiah pun tidak ada saya kasih. Itu semuanya saya hanya
saya pakai seperti paket untuk mengirim harta saya ke surga. Ya, saya menyumbang di masjid seperti paket saja, saya pakai transfer. Tidak ada satu rupiah pun tidak ada saya mau kasih, saya mau nikmati semua, tapi di akhirat. Ya, ini juga adalah derajat orang yang muttaqin. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat yang bila ditimbang imannya, maka imannya Abu Bakar lebih berat daripada imannya penduduk bumi sekarang ini. Dia mengambil semua harta sertifikat tanahnya, dibawa ke depan Rasulullah. Ya Rasulullah, inilah hartaku, saya serahkan di jalan Allah. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apa yang kamu Abu Bakar tinggalkan untuk anakmu dan keluargamu? Apa jawabannya? Allah wa Rasulah. Ini adalah ketakwaan derajat tinggi, tapi jangan ikuti itu. Sinting gitu. Ya, jadi orang yang ingin mencapai derajat tinggi, dia akan mengikuti standar yang tinggi. Gitu. Itulah tingkatan al-muttaqin. Kita berada di bulan Ramadan ini untuk mengupdate ketakwaan kita. Karena ketakwaan puasa pada kaitannya al-imsak dan menahan. Kalau dulu menahan anggota tubuh kita dari haram, kita mencoba menahan apa? Menahan lubang utama, mata, tidak melihat lagi yang haram. Kalau dulu masih begini-begini kalau jalan, tapi setelah berpuasa sudah tunduk sedikit. Karena kalau ini tidak ditahan, dari mata turun ke hati, hati mengeluarkan perintah. Melihat yang haram turun di hati, keluar perintah dari hati. Tangan ingin menyentuh, hidung ingin mencium, kaki berjalan, apalagi telinga ingin mendengar. Itu awalnya semua dosa. Makanya hindari menutup semua telinga, mata, lubang-lubang itu. Bukan saja berpuasa menahan memasukkan muftirat ke mulut atau berjima di siang hari bagi suami istri, tetapi menutup semua lubang-lubang, maksudnya sumber-sumber dosa itu. Itulah kita mengupdate ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita dilatih menahan yang halal untuk menahan yang haram. Jadi inti daripada puasa itu adalah imsak wa tark. Di dalam Ihya Ulumuddin ada lagi tingkatan ketakwaan, yaitu yang penuh kehati-hatian disebut dengan al-wara', menghindari dirinya dari yang diharamkan Allah, disebut dengan wara' tingkat pertama. Tingkat kedua, menghindari dirinya dari syubhat. Apa itu syubhat? Tidak jelas apakah halal dan haram. Di masjid tiba-tiba dia dapat hamburger, siapa punya ini? Tidak tahu siapa punya. Itu statusnya syubhat. Orang yang bertakwa, dia akan menjauhkan diri dari syubhat. Itu tingkat dua. Tingkat tiga, menjauhkan dirinya dari yang halal karena takut jatuh di yang haram. Rasulullah SAW bersabda, la yattaqi ahadukum, tidaklah bertakwa salah seorang kalian hatta yada'a mimma la ba'sa fihi makhafatan ayyaka'a fihi ba'su. Tidaklah bertakwa kalian sampai meninggalkannya tidak apa-apa karena khawatir jatuh terhadap dosa. Seperti membicarakan kondisi
kondisi orang lain. Dia tidak membicarakan karena takut sedikit saja melenceng masuk ke ghibah atau memuji orang lain berlebih-lebihan masuk dusta. Kemudian tingkat yang ketiga, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah menjaga dirinya sekejap pun untuk tenggelam atau terjerumus kepada hal-hal yang menjauhkan hatinya dari Allah. Hanya Allah saja di dalam hatinya. Kalau di dalam Abdullah bin Umar mengatakan, al-muttaqin, al-wara' paling tinggi adalah yang la tanzur nafsaka khairan min ahadin, tidak melihat diri kita lebih baik daripada orang lain, sekalipun orang lain itu bergelimang dalam dosa dan kita konsisten dalam ketaatan. Karena bisa saja Allah Subhanahu wa taala membalik orang itu menjadi ahli ibadah, lalu kita menjadi ahli maksiat. Karena Allah membolak-balikkan hati hambanya. Hari ini suka ketaatan, besok menjadi pelanggan dosa. Hari ini menjadi pelanggan dosa, besok menjadi ahli taat. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan untuk senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, ya Tuhan yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, kokohkanlah, tetapkanlah hatiku di dalam agama, di dalam ketaatan kepada hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengajian kita pada kesempatan ini. Sebelum kita tutup seperti biasanya, kita membuka sesi tanya jawab. Dan sebelumnya ada orang tua kita pada malam pertama, pada subuh pertama meminta untuk saya menyampaikan ceramah Bugis. Saya tadi sudah sampaikan sedikit, dan insya Allah yang ingin mendekatkan ceramah Bugis, kita ada live siaran langsung setelah tarawih sampai jam 11 di sini. Biasa juga sampai setengah 12. Ya, siapa saja, apa saja yang mau ditanyakan, yang penting jangan tentang Timur Leste. Saya belum ke sana. Hadirin hadirat yang ingin bertanya silahkan. Ya. Ya, betul. Jadi orang yang berhati-hati dalam agamanya bukan saja menjauhkan diri dari yang haram, tapi berhati-hati kepada yang halal. Bukan menjauhkan yang halal, tapi berhati-hati kepada yang halal yang kemungkinan bisa mengantar kepada menjerumuskan untuk melakukan yang diharamkan. Seperti tidak apa-apa halal membicarakan tentang orang lain, tapi bisa-bisa sedikit saja bisa terjerumus menceritakan kejelekan orang lain, maka menjadilah ghibah. Karena ada sihiyah, kecenderungan kita itu menceritakan orang lain itu terkadang ada kenikmatan khusus. Maka ketika terlena sedikit saja bisa masuk ke dosa, yaitu menceritakan apa? Kejelekan orang lain, maka itu menjadi lagi ghibah. Begitu juga menyanjung orang lain, memuji orang lain. Tiba-tiba karena orang yang suka kepada seseorang biasanya lebay, dia berlebih-lebihan dalam mengungkap kebaikan itu. Ketika kita berlebih-lebihan menyampaikan memuji orang lain, dia bisa apa? Bisa menjadi bohong. Itu. Jadi dia bukan menghindari, tetapi dia berhati-hati sekalipun itu halal. Karena tidak ada sesuatu
yang dilakukan mubah dalam agama, tetapi kalau lebih-lebihan kecuali akan naik peringkatnya, temperaturnya menjadi makruh. Tidak ada yang makruh yang dilakukan secara berlebih-lebihan kecuali akan berubah naik menjadi melakukan yang haram. Oleh karena itu dalam Al-Quran ada beberapa dosa Allah tidak mengatakan jangan melakukan dosa itu, tapi Allah mengatakan jangan mendekati dosa itu. Wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Karena jarang orang yang mendekati zina tidak terperosok untuk melakukan zina itu, karena getarannya, tarikannya sangat kuat. Orang tua saja yang sudah tua kalau melihat pancingan-pancingan yang barang bagus, apalagi kalau pemuda yang masih membabi buta. Karena pemuda atau yang belum menikah itu ada rasa penasarannya, bagaimana rasanya, itu membuat dia penasaran. Sedangkan orang tua yang sudah pengalaman, dia tergoda, terdorong oleh pengalamannya. Ada fantasinya orang tua itu, ingin gerakan itu, ingin lagi gerakan lain. Orang tua milenial, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena halal, apapun yang halal bila berlebih-lebihan bisa menjadi melakukan makruh, lalu dari makruh menjadi haram. Mengapa banyak penyakit, ada kolesterol? Karena kita terlalu banyak memasukkan apa dalam tubuh kita, apa berlebih-lebihan lemak, terlalu banyak lemak. Jadi segala sesuatu yang berlebih-lebihan itu akan apa? Akan menjadi mudarat di kemudian hari. Orang yang banyak ngomong, banyak bicara akan berpotensi tergelincir melakukan dosa kesalahan di lidahnya, imma berbohong, berdusta atau lebay. Semuanya itu adalah diharamkan di dalam agama. Sudah. Jadi kita orang awam ini menghindari yang haram, ya. Tetapi orang yang derajat tinggi bukan saja berhati-hati di yang haram, tapi di yang halal pun sangat membatasinya, karena ditakutkan dari halal itu masuk ke yang haram. Siapa? Mana yang banyak pertanyaannya? Ya, silakan. Tanyakan ini biasa-biasa saja. Ya, silakan. Begini, saya kalau mendengar ceramah, mata saya itu mengantuk. Saya baru baca mau belajar saya ngaji. Tapi kalau saya lihat bola itu mata menyala. Bola. Jadi saya ingin tahu bagaimana apa sebetulnya Betul masalahnya. Jadi itu penyakit umum Pak, itu saya juga kalau menemukan yang hobi yang disukai pasti langsung bangun, ya. Apakah setiap waktu Bapak kalau mendengarkan ceramah selalu ngantuk? Tidak juga kan? Ngantuk terus? Tidak juga. Itulah sama dengan nyambung tadi bahwa makan. Jadi orang derajat muttaqin terkadang dia menghindari yang halal, makan terlalu banyak. Karena banyaknya makanan itu dia bisa terjerumus di dalam yang makruh, bahkan yang haram. Oleh itu agama juga mengajarkan
ketika makan kasih haknya tubuh kita, sepertiga untuk ini, sepertiga untuk air, sepertiga untuk nafas. Jangan 90% nasi semua, gorengan semua, sehingga sampai di masjid tidur. Karena kalau banyak makan pasti tidur. Apalagi masuk di sini sejuk dan sebagainya. Tetapi ada juga memang orang kalau dia mendengar ceramah suka ngantuk, suka ngantuk, bahkan hobi sekali ngantuknya. Orang seperti ini obatnya, setiap ada penceramah hadirlah di tempat itu, duduk di depan, supaya setannya yang selalu itu malu. Ya mungkin karena bapak di situ pinggir-pinggir, enak memang di situ. Pasti kan malu Pak karena mengantuk. Nah kalau bisa subuh ke sini, nanti saya bawa air besok. Saya ada itu bapak tidak tahu tadi ya ada itu akhir surah baca itu bapak kita jangan hati bapak sogi supaya nggak ada yang tahu. Bapak kita jangan hati. Jadi kadang orang datang ke saya, Ustaz, bagaimana saya supaya hati saya diberikan hidayah melaksanakan ini. Ya saya terkadang memberi ayat itu, ini hafal ayat ini, baca 3 kali Bismillahirrahmanirrahim, wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim, lalu telan air liurnya ya. Tetapi bisa juga bacakan salawat. Jadi setiap berdoa menginginkan sesuatu, jepit doa itu dengan salawat. Karena tidak ada salawat yang dibacakan kecuali Allah menerima salawat itu, dan tidak mungkin atau Allah malu menerima doa salawat lalu doa yang ada di antara doa salawat itu tidak diangkat. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, itu suamiku selalu melihat perempuan lain. Ya Allah, bukanlah hatinya pada saya. Tidak ada yang bagus dilihat kecuali saya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bu-ibu itu dibaca ya. Kalau perlu buatkan kopi, baca itu, kasih sedikit, jangan banyak ludahi. Kalau sudah lama dipraktekkan itu masih nakal, campur racun. Jangan bercanda ibu, campur racun cinta. Karena biasanya itu bapak-bapak karena sudah tua itu terus buatkan fantasi-fantasi baru. Ya, ibu-ibu harus menampilkan diri bagaimana bapak-bapak melihat sesuatu yang baru ketika datang di rumahnya. Tapi suami juga harus mengeluarkan dana anggarannya untuk membeli kosmetik. Yalah, ya bu ya. Masa tidak mau? Nikmatilah harta benda itu, jangan disimpan di rekening saja. Yang kita nikmati itu adalah yang kita makan menjadi teh, yang kita pakai hancur, yang tinggal di rekening belum tentu milik kita. Coba kalau istrinya memakai kosmetik yang harga 1.500.000, kan enak dilihat. Apalagi sekarang godaan banyak sekali. Mana TikTok itu? Ibu harus perbaiki benteng pertahanannya di situ. Sudah diranjang, ibu pegang HP, bapaknya pegang HP. Jangan biarkan HP-nya lebih disukai daripada ibu yang ada di sampingnya. Ada itu bagus Dr. Boy kayak itu.
Sekali-kali ibu pakai baju SD, ya, artinya menampilkan diri muda. Jangan membiarkan ketuaan itu benar-benar menampilkan kita. Ketuaan itu tergantung dari penampilan kita, ya, ya. Hadirin hadirat, membuat pasangan menjadi senang, bahagia hatinya, menghilangkan stres, dan itu ada pahala yang besar. Ketika seorang istri membuat suaminya senang melihatnya, begitu juga suaminya, istrinya senang melihatnya, oh, satu dunia menjadi senang. Kembalikan ke masa-masa muda. Nah, ini kenapa kesini ini? Padahal gara-gara bapak ngantuk. Masih ada yang ada hajat, silahkan meninggalkan tempat. Yang ada masih ada pertanyaan? Ya silahkan. Kaitan antara penciptaan nafsu dengan manusia. Ya, ini kalau ada pertanyaan selalu berat-berat. Ya silakan Pak Ustaz. Karena nafsu adalah perkara orang untuk mencapai tahap ke surga. Dan bagaimana pada saat orang berada di surga, karena nafsu itu masih disamarkan kepada makhluk yang namanya manusia atau jin. Jadi nafsu itu adalah kalau Al-Quran berbicara tentang nafsu, itu adalah tingkatan kebersihan jiwa seseorang. Pada hakikatnya kita diciptakan dalam keadaan bersih. Lalu kemudian ketika dia hidup terkontaminasi, nafsunya menjadi besar di dunia. Makanya ada yang disebut dengan nafsu ammarah. Ya, nafsu ammarah itu adalah selalu nafsu ammarah itu cenderung kepada kejahatan. Jadi kalau dia mau melakukan kebaikan berat sekali, tapi kalau dosa, wow, hobi dosa. Ada juga nafsu disebut dengan nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah ini begini-begini. Tetapi kalau dia melakukan dosa, dia sadar dan mencela dirinya, dia malu kepada dirinya, maka disebut dengan lawwamah. Apa itu lawwamah? Mencela, nafsu pencela. Ketika dia tidak suka dosa itu, tapi dia enak rasakan kalau melakukan dosa. Tapi setelah melakukan dosa, dia mencela dirinya, menyesal. Tapi ketika ada lagi dosa itu, dia lakukan lagi, dia cela lagi dirinya, disebut dengan nafsu lawwamah. Inilah orang khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'an, yang mencampurkan antara amal baik dan amal buruk. Pergi masjid salat, tapi keluar pergi juga berdosa, bercampur. Ada juga nafsu sudah tenang, sudah konsisten, permanen dalam kebaikan, disebut dengan nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Orang yang mardiyah itu sudah tenang, tidak pernah gelisah lagi, karena semua yang dilihat adalah rahmat Allah. Ketika dia dicaci, dia tidak marah, karena hatinya sudah sangat luas, lebih luas daripada samudra, sehingga air apapun masuk, sampah pun masuk, sudah tidak mempengaruhi lagi baunya dan warnanya, saking luasnya hatinya. Dia tidak merasa besar karena pujian orang, dia tidak merasa rendah karena cacian orang. Bila orang melukai hatinya, dia memohonkan ampun orang itu. Bila dia dikritik, dia istighfar kepada Allah dan mohon agar dia diperbaiki. Itulah nafsul mutmainnah yang hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu hanya kondisi-kondisi nafsu. Dan kita semua berharap mencapai dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala
agar kita termasuk memiliki jiwa-jiwa yang mutmainnah itu. Amin ya rabbal alamin. Habis. Siap. Masih ya. Oh iya, sebentar itu. Ya. Nafsu yang kedua tadi. Lawama. Ya. Itu mungkin sering terjadi kita. Ya, kita umumnya saya juga. Nah, ini mungkin ada tips atau apa untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah daripada kita mencampurkan hak yang lain. Ya, betul. Itu tadi salah satunya. Selalu berdoa. Setiap usai sholat maghrib dan subuh, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, kokohkanlah, tetapkanlah hatiku di fidinika, pada agama. Ya, itu saja, pendek saja. Kalau kita mau hafal lagi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sudah 2. Kemudian ketika kita melakukan amal, lakukan pertahanan preventif. Umpamanya kita sekarang hanya 5 waktu saja, tidak ada tambahan. Usahakan naik ke level berikutnya, tambah sunnah, minimal rawatib, ya toh, supaya pertahanan kuat. Untuk menambah lagi pertahanan, tambah lagi sholat tahajud, ya toh. Karena orang yang hanya melakukan yang wajib saja, sedikit saja goyangan, dia akan meninggalkan yang wajib. Ya, jadi perkuat benteng dengan an-nawafil. Bahkan di akhirat nanti orang-orang yang diperiksa sholatnya, bila ada yang bolong-bolong sholat wajibnya, dilihat sholat nawafilnya. Kalau nawafilnya banyak dan bagus, sholat nawafilnya dipakai menempel. Tapi kalau sholat wajib saja, lalu ada bolong yang wajib tidak ada nawafil, apa yang dipakai menempel? Tidak ada. Jadi buat tindakan preventif, jangan hanya melakukan yang wajib. Semua, apakah itu sholat, apakah itu zakat, apakah itu puasa, dan konsisten membaca wirid tertentu. Ada wirid semuanya masuk yang berdasarkan hadis sahih. Setiap usai sholat baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah berapa? 10 kali, dan seterusnya. Jadi doa dan menambah frekuensi volume ibadah kita. Ya, yang penting jangan jebol yang wajib. Karena kalau jebol yang wajib, akan jebol berikutnya. Saya kira bisa juga wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli syai'in alim. Karena ketika orang man amila bima alima, allamallahu al-ilma ma lam ya'lam. Siapa mengamalkan ilmu yang diketahuinya, Allah akan mewariskan ilmu yang tidak diketahuinya. Itulah ilmu laduni. Kalau Allah sudah mengajarkan kita, maka tidak ada lagi yang bisa membendung dan menahannya. Insya Allah. Saya kira itu saja. Siapa? Oh, Bapak silakan. Yang saya mau tanyakan Pak Ustaz, yang masalah berdoa dalam waktu mengerjakan sholat. Rata-rata penceramah mengatakan kalau berdoa itu artinya penghujung sujud. Ya. Tapi di sisi lain Pak Ustaz, kalau penceramah menerangkan kalau iman itu tidak bisa jarak dari iman. Kalau sebelah takbir tidak bisa artinya perlambatan perang. Jadi bagaimana kalau artinya mengikut iman? Iman sudah bagi dari sujud, masih sujud begitu artinya jarak begitu lama. Bagaimana? Imannya sujud lama. Iya. Betul.
Jadi atau ada tempat di Pak Ustaz, artinya waktunya sholatnya waktu tertentu gitu. sholatnya, oh iya, jadi untuk berdoa memang disunnahkan mencari momen-momen, ada waktu-waktu mustajab atau kondisi-kondisi di mana kita mustajab, seperti halnya ketika kita mau berbuka puasa, di situ mustajab juga doa. Dan salah satunya adalah kondisi atau situasi di mana hamba dengan Allah paling dekat, yaitu dalam kondisi sujud. Oleh karena itu banyak ulama mengajarkan di situ untuk memanjatkan doa di situ. Ketika sholat, kita sholat dan doa itu dalam hati saja. Doa dalam hati, bahasa yang kita pahami. Karena doa yang dipanjatkan dengan bahasa yang tidak dipahami, Allah tidak menerimanya. Karena doa adalah komunikasi Allah dengan hambanya. Bila tidak dipahami maka tidak ada yang sampai. Bahasa Ugi saja, bahasa Bugis, bahasa Indonesia. Jujur, saya selama hampir 5 tahun lebih sampai wiraudah, setiap saya sholat di ujung terakhir, ya Allah, rezekikanlah saya ilmu pengetahuan yang berkah dan bisa selesai doktor di asal. Itu doa saya bertahun-tahun. Dan alhamdulillah ada hajat kita mendesak, pergunakan air sujud. Itu pertama. Yang kedua, tentang imam yang panjang sujudnya, gitu. Saya fokus kalau artinya penceramah juga selalu mengatakan bahwa kalau iman itu tidak bisa jarak dari makmum itu, kalau artinya sudah takbir langsung tidak usah lama-lama angkat itu kan. Oh iya, betul. Jadi kalau artinya sujud begitu, imam sudah dari sujud, artinya kalau makmum mati sujud begitu artinya lama begitu, berarti artinya jarak. Imamnya lama sekali. Nah, makanya saya bilang ada waktu tertentu waktunya sholat sunnah atau salat di waktu-waktu yang lain kah? Karena kalau ada juga ini sementara artinya ya, pokoknya yang dimaksud dengan doa di akhir sujud di salat manapun, apakah salat sendiri atau salat berjamaah, ya kan? Saya begini Ustaz, beliau mau doa, imam udah bangun, takutnya kelamaan. Oh begitu. Oh ya, jangan terlalu jauh dari imam, karena ju'ilal imamu liyutamma. Imam itu ada untuk apa? Pemimpin. Kalau ada memberontak, memberontak sama imam, sudah salam, imam masih sujud dia. Masih doa Ustaz. Makanya saya bilang, tapi kalau artinya sholat sunnah, kalau sholat sunnah atau nomor satu dan itu terserah. Iya. Terserah. Iya. Itu. Tapi kalau artinya mengikuti berjamaah, kalau hampir-hampir juga saya belum pernah lihat juga kalau artinya imam sudah salam baru dia maju, belum pernah. Cuma kalau artinya lama ya ada juga. Iya. Dan imam itu harus memang penunjukan imam itu harus seperti penunjukan dari orang di masjid. Saya tadi malam jam 1 malam saya dihubungi oleh seseorang yang berada di provinsi ini. Ustaz, ini ada imam ini dari Palestina, imam terus salat witirnya di Sir, terus jamaah pada gaduh gitu. Ya saya bukakan Musnad Ahmad, saya bilang ada hadisnya memang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang salat malam Rasulullah. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Abdul Razak dalam musannafnya, bahwa ketika Aisyah ditanya bagaimana Rasulullah, Aisyah berkata rubbama rafa'a rubbama khafad. Rasulullah itu kadang dia menjahar, kadang dia mensir. Jadi tidak ada masalah. Yang masalahnya di situ karena imamnya melakukan sesuatu yang tidak populer. Semestinya imam itu harus bertanya kondisi jamaah, karena jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak apa-apa bagi amal, tapi masyarakat di situ baru sehingga bisa menjadi apa? Kegaduhan. Itu masalahnya saya di situ, tidak ada yang salah. Makanya
alim, ilmu itu harus juga hakim. Tidak cukup saja dengan ilmu, harus hakim. Ya, Salman Al Farisi pernah didorong menjadi imam, dia tidak mau. Dia menolak, tapi didorong, dipaksa, terpaksa maju. Akhirnya setelah sholat dia bertanya, wahai jamaah, apakah kalian semua ridha saya jadi imam? Kalau na'am, kita ridha semua. Karena Rasulullah SAW bersabda, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, salasatun la turfa'u salatuhum. Ada 3 kelompok yang tidak diangkat salatnya. Salah satu di antaranya adalah rajul ya'umul qoma wa hum lahu. Ini menjahar enggak? Ini perlu ditanya. Tidak apa-apa kalau di situ kita menjahar, ya kita nggak ikuti aja kalau itu kehebohan. Tapi kalau orang sudah maklum, ya kita mensir atau menjahar. Gitu. Kayak itu khilafiyah semua. Lalu kalau khilafiyah bisa menimbulkan kegaduhan, fitnahnya lebih besar daripada sunnahnya. Ya enggak? Atau enggak perlu jadi imam. Makanya saya senang kalau sholat diimami. Apalagi di sini bagus-bagus suaranya imam, kita mudabbir, tadabbur dengan bacaan-bacaan ayat itu, ketimbang kita yang imam tidak bisa tadabbur kadang karena memikirkan apalagi nanti pada rakaat kedua, sibuk dengan huruf. Tetapi kalau di belakang enak,